Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bisa bertatap muka lagi ya dengan saya lagi dengan mata kuliah yang berbeda. Kalau di hari Selasa kemarin kita bertatap muka pada mata kuliah basis data. Pada hari Kamis kita bertatap muka melalui online pada mata kuliah sistem operasi. Seperti biasa di awal pertemuan atau di pertemuan awal kita, saya selalu atau biasanya memaparkan kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester. Jadi ini perlu kita ketahui bersama di awal ya, seperti apa nantinya gambaran perkuliahan kita ya. Insya Allah tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, 30 menit saya rasa cukup. Untuk kontrak perkuliahan pada mata kuliah sistem operasi, nah ini masih kode yang lama. Pada mata kuliah KMM 20105 ini diajarkan pada semester 1 ya. Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar tentang berbagai macam jenis sistem operasi ya, menjelaskan proses kerja pada sistem operasi, menjelaskan file system pada sistem operasi, dan mengaplikasikan berbagai macam sistem operasi. Ini saya rasa tidak asing buat kita semua ya, sistem operasi itu seperti apa. Ini tujuan umum ya, ini setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menerapkan sistem operasi pada sistem komputer ya. Kita bisa menginstal OS pada komputer, kemudian mengenal perintah-perintah dasar pada sistem operasi itu seperti apa. Nah itu nanti kita ajarkan pada mata kuliah ini. Untuk topik perkuliahan nanti ini saya sampaikan setelah kontrak perkuliahan ya. Jadi RPS akan saya paparkan lebih detailnya lagi. Untuk terkait tugas seperti pada perkuliahan basis data, jadi ada kalanya tugas itu saya berikan setelah perkuliahan selesai, dan ada kalanya tidak ada tugas ya. Jadi bisa jadi based on project di akhir UTS maupun UAS. Jadi seperti itu. Nah ini untuk kriteria penilaian hampir sama ya, A, B sampai E ya. Yang penting jangan sampai ada yang mendapatkan nilai D atau E ya. Minimal banget adalah C dan C plus ya. Lebih baiknya lagi teman-teman mendapatkan nilai B, B plus, dan A ya, syukur-syukur A semua. Kemudian untuk komponen evaluasi ini tentatif seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tetapi di sini saya tulis mulai dari kehadiran, tugas mandiri, keaktifan, kuis, UTS, UAS ya, tapi tentatif, menyesuaikan. Seperti yang saya sampaikan di hari Selasa, itu kalau di saya itu biasanya di based on project. Setiap UTS, UAS itu nanti ada project, atau ada kalanya project itu dikerjakan saat tugas mandiri. Jadi seperti itu. Untuk persyaratan khusus ya, ini tata tertib ya hampir sama dengan yang saya sampaikan hari Selasa. Intinya kalau merokok pasti tidak boleh ya. Nah, intinya kalau tidak bisa hadir mohon izin, gitu saja ya. Kalau tidak bisa hadir baik secara online maupun offline nantinya, mohon untuk memberitahukan untuk ketidakhadirannya. Oke, berikutnya, nah sudah ya untuk kontrak perkuliahan. Nah ini yang penting, yang sering saya tekankan, tugas dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan ya, jangan sampai molor apalagi tidak dikerjakan. Nah ini yang biasanya menjadi faktor utama mendapatkan nilai D atau E.
dulu. Berikutnya adalah kontrak perkuliahan. Mohon maaf, RPS ya, rencana pembelajaran semester ya. Ini adalah peta roadmap pembelajaran semester ya, selama 16 pertemuan ke depan. Bentar, saya hentikan dulu. Nah, ini adalah RPS, rencana pembelajaran semester kita ke depan. Ya, jadi sistem operasi, mata kuliah sistem operasi ini bobot SKS adalah 2 SKS, 1 teori dan 1 praktikum, jadi sama dengan basis data ya. Total adalah 2 SKS. Kemudian untuk capaian pembelajaran, untuk yang S ini sikap ya. Sikap dan KU ini sama ya. Saya mengambil dari SNDT ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya. Nah, yang membedakan adalah di P dan KK ya. P3 ini adalah pengetahuan pada nomor 3. Nah, ini pada mata kuliah sistem operasi, mahasiswa nantinya menguasai pengetahuan pemanfaatan komputer dengan berbagai macam platform sistem operasi ya. Nah, nanti kita akan belajar sistem operasi closed source dan sistem operasi open source. Ini Anda harus tahu dulu ya. Sistem operasi itu karena adalah sebuah program yang menjembatani antara user dan komputer. Nah, kalau tidak ada sistem operasi, kita tidak bisa menjalankan komputer. Ya. Seperti itu. Termasuk di HP Android ya. Kalau tidak ada sistem operasi, tidak ada Androidnya ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain ya. Mau install WhatsApp nggak bisa, install Telegram juga nggak bisa. Nah, di sini harus kita kuasai dulu. Sistem operasi itu seperti apa, fungsinya seperti apa ya, cara menginstalnya seperti apa. Ya, baru setelah sistem operasi ini bisa kita kuasai, kita bicara aplikasi-aplikasi yang lain ya. Kalau terkait dengan desain grafis, mungkin bisa menggunakan Adobe Collection atau Illustrator, kemudian bisa menggunakan Corel Draw dan sebagainya. Ya, tapi sistem operasi ini harus kita pegang dulu. Oke, kemudian untuk yang berikutnya, nah ini yang keterampilan khusus di nomor 3. Nah, setelah mengetahui ya, Anda sudah memahami, Anda mampu menerapkan kemampuan dasar sistem operasi dalam setiap pekerjaan. Ya, ini Anda harus pegang kemampuan dasar sistem operasinya. Biar nanti salah satu contoh, laptop atau komputer Anda rusak, sistem operasinya Anda bisa melakukan install ulang sendiri, ya tanpa harus dibawa ke tukang servis. OS-nya bermasalah, install ulang sendiri ya. Seperti itu. Itu contoh-contoh kecil. Berikutnya kita scroll ke bawah. Nah, untuk CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Nah, ini saya rumuskan ada 3. Yang pertama, mengetahui berbagai macam jenis sistem operasi. Ya, kemudian yang kedua, memahami proses pada sistem operasi itu seperti apa. Yang ketiga, mampu memahami file sistem dan dalam sistem operasi ya. Untuk deskripsi singkatnya, mahasiswa akan belajar tentang berbagai macam jenis sistem operasi, menjelaskan proses kerja pada sistem operasi, menjelaskan file sistem pada sistem operasi, dan mengaplikasikan berbagai macam sistem operasi pada komputer. Nah, untuk kajian atau materi pembelajaran, ini ada 13 poin penting, diawali dari pendahuluan atau kontrak kuliah dan RPS pada hari ini ya. Baru mulai minggu kedua kita akan masuk ke pengantar sistem operasi, struktur sistem komputer, sistem operasi closed source. Ya, nah, kita akan belajar perintah dasar pada sistem operasi, yaitu adalah DOS ya. Disk Operating System. Ini memang kita jarang menggunakan ya saat ini, tapi kita harus tahu ini ya, karena ini perintah dasar yang
membantu kita nantinya. Kita perintah dasar ini sebagai pondasi ya, pondasi dari sistem operasi yang ada saat ini. Nah, ini DOS. Kalau dulu sebelum ada grafis yang bagus seperti ini, semuanya berbasis teks. Kemudian pemrograman batch filenya ini sekilas ya, nanti membuat program di Windows itu seperti apa sih. Ini dasar dari pembuatan virus ya, ini batch file. Kalau orang mau mempelajari bagaimana pembuatan virus, ini harus khatam dulu ya. Berikutnya setelah itu mempelajari terkait dengan sistem operasi open source ya, ini yang gratis sifatnya, artinya kode sumbernya diberikan, kita bisa mengoprek-oprek. Nah, ini kita akan mengenal ini. Nah, kemudian setelah kita mengenal open source, kita akan belajar perintah dasar Linux ya. Ini nanti membantu Anda saat Anda melanjutkan di PENS ya, ataupun NEMA ini. Karena kalau orang TI ya, ini Linux wajib tahu ya, karena Linux ini sangat handal sekali. Rata-rata komputer server yang ada di dunia ini semuanya menggunakan Linux ya. Tidak ada yang menggunakan Windows, karena Windows rawan akan virus ya. Perusahaan-perusahaan besar rata-rata ya, Google aja yang saya tahu menggunakan Unix juga ya. Kemudian bahkan Android pun juga menggunakan Linux, kernelnya kan menggunakan Unix ya, Linux yang dikembangkan menjadi sistem operasi Android yang sekarang ada pada HP kita itu. Kemudian operasi file dan direktori di Linux seperti apa. Nah, kita juga mengenal pemrograman bash shell script ya, ini mendukung jika Anda fokus di sistem operasi, Anda bisa mengembangkan aplikasi secara mandiri. Kemudian sistem call dan manajemen memori ya, sistem file di Linux, nah, manajemen user dan group, ini yang kita ajarkan nanti ya, gambarannya seperti itu. Oke, kalau mau melihat daftar referensinya Anda bisa melihat di sini ya, di Haji Krisno, bukunya ini sistem administering Red Hat Linux. Kemudian ada Nick Blandel, Andre S. Tannenbaum ya, ini bisa William Stalling, ini yang terkenal bukunya ya, operating system 6th edition ya, silakan. Kemudian ini perangkat lunak yang dibutuhkan. Sebenarnya kita paling enak menggunakan komputer asli memang ya, komputer asli yang betul-betul kita install menggunakan flash disk installer ya. Tetapi di praktikumnya nanti kita menggunakan VirtualBox atau VMware. Jadi kita memanfaatkan virtual machine. Jadi komputer virtual begitu ya. Jadi komputer yang ada itu sudah ada OS-nya, kita install aplikasi yang bisa atau menyediakan layanan komputer virtual. Jadi kalau kita format, kita hapus, tidak merusak sistem operasi yang sudah ada. Enaknya di situ. Perangkat lunaknya nanti bisa menggunakan Windows dan Linux ya. Kalau mau teman-teman mau kurang cukup itu silakan dikembangkan. Mau oprek Mac OS silakan, nggak masalah ya. Oke, berikutnya, nah ini rincian pertemuan per minggunya. Ini hari ini ya, memahami kontrak kuliah ini FPS. Kemudian yang hari kedua kita masuk ke pengantar ya, pengantar sistem operasi itu seperti apa. Kemudian minggu ketiganya kita struktur sistem komputer itu seperti apa, kenapa kok sistem operasi itu penting di situ. Kemudian mampu memahami macam sistem operasi closed source itu seperti apa. Kalau saya teori nanti dikit-dikit ya teorinya, tidak terlalu panjang. Kemudian mahasiswa mampu memahami perintah dasar DOS. Kemudian memahami pemrograman batch file, ini butuh 2 kali pertemuan yang 67 ini ya, karena ada dasar pemrograman batch ya. Kalau di algoritma Anda tidak tahu menggunakan bahasa C# ya mungkin ya.
Nah, di sini nanti saya kenalkan sekilas terkait dengan pemrograman batch file. Intinya sama ya, ada percabangan, ada looping. Bedanya hanya sintaknya atau perintahnya atau baris code-nya ya, baris perintahnya yang beda. Kemudian di pertemuan 8 adalah UTS. Setelah UTS baru kita masuk ke sistem operasi open source. Ya, ini sudah masuk ke Linux, bagaimana menginstal Linux di virtual machine, mengoperasikan Linux, perintah-perintah dasarnya ya. Karena Linux ini butuh keahlian khusus ya. Tidak cukup menggunakan menu grafis, tetapi perintah-perintah teks ini juga perlu kita ketahui. Ya, ada sebagian aplikasi itu yang tidak bisa diinstal ketika menggunakan grafis ya. Nggak bisa klik-klik, itu nggak bisa ya. Kalau Windows klik jalan, klik next jalan. Kalau di Linux tidak bisa seperti itu ya. Ada kalanya kita membutuhkan perintah teks. Kemudian ke-11 ini mampu memahami operasi file dan directory. Itu seperti apa nanti cara melihat directory di Linux itu seperti apa ya. Kemudian bekerja dengan bash shell. Nah, ini bahasa pemrogramannya di Linux. Kalau di Windows tadi batch file, kalau di Linux bash shell ya. Jadi Linux ini adalah salah satu sistem operasi yang sangat aman ya. Dia sampai saat ini yang saya tahu tidak pernah terkena virus sampai saat ini. Kenapa dia digunakan sistem operasi atau digunakan sebagai sistem operasi di server di dunia ini? Karena itu dia aman dari virus. Beda dengan Windows kena virus ya hilang. Apalagi sekarang ada ransomware ya. Kalau ransomware itu sudah masuk ke komputer kita, wah salam itu ya. Datanya akan hilang semua. Itu data yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun, kemungkinan tidak bisa tertolong lagi. Ini pengalaman dari berbagai kasus ya. Kita harus install ulang mulai awal. Kemudian di pertemuan 14 ini memahami sistem file, dan ke-15 ini manajemen user dan group ya, UAS. Nah, UAS-nya ini nanti sebagai gambaran ya. Ini saya target teman-teman bisa membuat sistem operasi sendiri ya. Bukan meremaster. Jadi sistem operasi yang sudah ada dimodifikasi menjadi sistem operasi yang teman-teman inginkan. Itu UAS-nya seperti itu gambarannya ya. Nah, hasil dari remaster itu nanti itulah yang akan dikumpulkan ya sebagai penilaian. Nah, itu nilainya akan besar ya, paling besar sendiri. Biasanya seperti itu kalau di perkuliahan saya. Oke, sudah berakhir sampai 16 pertemuan. Oke. Sesi berikutnya mungkin tanya jawab ya, mungkin ada yang belum dipahami, silakan bisa ditanyakan. Terima kasih, sekian.